Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Di materi video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari banyak sekali teman-teman yang tanya di komen, bagaimana sih caranya menambah berat badan. So teman-teman banyak sih yang komen di YouTube saya, terus kemudian DM di Instagram saya, terus kemudian chat di WA saya juga, bagaimana caranya untuk menambah berat badan. Nah, ini sebenarnya common problem ya. Kalau menambah berat badan itu sebenarnya bukan hal yang sangat mengerikan ya. Sebenarnya itu hal yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena prosesnya itu sebenarnya cukup menyenangkan daripada menurunkan berat badan teman-teman ya. Jadi begini dulu teman-teman, yang membuat kita itu bisa bertambah berat badan itu ada dua. Yang paling besar, yang paling bisa memungkinkan itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah kadar lemak. Terus yang kedua itu massa otot. Nah, yang ingin teman-teman naikkan itu yang mana? Apakah ingin menaikkan kadar lemak atau menaikkan massa otot? Itu yang bisa menentukan adalah teman-teman sendiri ya. Apakah ingin menaikkan massa ototnya atau ingin menaikkan kadar lemaknya. Kalau menaikkan kadar lemaknya itu paling gampang. Jadi makan apa aja sebanyak mungkin, tidur sebanyak mungkin, aktivitasnya seminim mungkin itu pasti bisa. Ya, jadi biasanya kita itu aktivitasnya banyak, mungkin aktivitasnya dikurangi, terus kemudian tidurnya dibanyakin, makannya banyak, itu pasti gemuk. Itu pasti bisa menambah berat badan dan pasti kadar lemaknya bisa tinggi. Tapi apakah itu menyehatkan? Begitu kan? Nah, yang menyehatkan itu bukan menambah kadar lemak di tubuh kita. Yang menyehatkan itu adalah menambah massa otot di tubuh kita. Bagaimana sih caranya kita itu bisa menambahkan massa otot di tubuh kita? Menambah massa otot kita supaya itu bisa kelihatan gemuk, bisa lebih berisi begitu ya. Dan yang paling utama itu ketika kita ingin menambah berat badan kita atau menambah massa otot kita, yaitu dengan latihan beban atau latihan gym atau latihan resistance training atau weight training. Itu bisa dimulai dengan latihan dengan memanfaatkan tubuh kita sendiri teman-teman di rumah ya. Cuman pertanyaannya ada dua fase yang paling utama. Nah teman-teman itu sudah masuk di fase mana? Yang fase pertama itu adalah foundation atau pondasi. Di fase pondasi ini atau fase foundation ini, kalau di bodybuilding itu kan ada tiga sebenarnya. Di bodybuilding itu ada yang pertama foundation, yang kemudian yang kedua itu adalah bulking atau hypertrophy, terus kemudian yang ketiga itu adalah cutting ketika mereka akan kontes begitu ya. Ada tiga fase. Nah untuk teman-teman yang ingin menambah berat badan itu hanya di dua fase aja. Yang pertama itu foundation atau pondasi, yang kemudian yang kedua itu hypertrophy. Jadi nggak perlu sampai cutting gitu ya, nggak perlu. Nah, ketika teman-teman itu ingin masuk ke fase bulking atau fase hypertrophy atau ingin membesarkan tubuh kita, itu nggak bisa langsung kita masuk ke situ. Jadi teman-teman itu harus melakukan namanya foundation atau pondasinya. Ketika teman-teman melakukan gerakan latihan beban, latihan gerakan weight training, latihan menggunakan di tempat fitness, tempat gym, itu teman-teman harus melakukan gerakannya yang benar dulu. Jadi seperti yang saya contohkan ini ya, ternyata banyak sekali teman-teman untuk push up saja itu banyak yang salah. Makanya coba teman-teman klik link di atas ini ya, bagaimana kita memulai push up yang benar. Terus kemudian bagaimana caranya kita plank, itu juga banyak yang salah, banyak yang kurang tahu. Nah, bagaimana cara planknya itu ada di ada di link di atas atau di description di bawah. Terus kemudian cara menggunakan roller abs, itu juga banyak yang salah juga. Nah, teman-teman sebelum masuk ke fase bulking atau membesarkan tubuh menggunakan latihan beban yang besar, teman-teman tuh harus melakukan gerakan foundation yang benar dulu. Jadi foundation ini dalam artian ketika teman-teman push up itu harus benar push up-nya seperti apa. Ketika teman-teman sit up itu harus benar-benar sit up-nya seperti apa. Ketika teman-teman melakukan plank, melakukan roller abs, melakukan squat segala macam itu harus benar dulu. Kenapa kok harus benar? Masalahnya begini teman-teman. Ketika tubuh kita itu melakukan gerakan yang salah tapi bebannya besar, ditambah beban besar seperti menggunakan beban yang di gym gitu ya, maka resiko cedera itu akan sangat besar. Risikonya gede banget. Misalkan risiko yang kayaknya kata orang Jawa itu kecepit gitu ya, atau saraf terjepit begitu. Terus kemudian ada masalah di siku, masalah di lutut segala macam. Itu ketika kita melakukan gerakan tapi yang foundationnya atau pondasinya masih belum benar, kemudian kita tambahkan beban. Nah, itu sangat-sangat beresiko. Jadi teman-teman itu yang harus dilakukan adalah melakukan gerakan foundation dulu. Gerakan foundation atau membenarkan gerakan itu bisa berbulan-bulan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesulitan melihat dari materi-materi di YouTube saya juga bisa, kalau misalkan di tempat gym bisa menggunakan jasa personal trainer. Jadi jasa personal trainer itu sangat penting. Kenapa? Karena itu untuk membenarkan atau membenahi posisi kita, pose kita. Ketika pose kita itu salah, maka akan dibenarkan oleh mereka. Ketika posisi kita sudah benar, sudah terlatih, sudah bagus, baru nanti kita tambahkan bebannya. Nah, ketika kita sudah benar, kita tambahkan bebannya, itulah fase bulking atau hypertrophy. Di fase bulking atau hypertrophy itu, posisi kita sudah benar, terus kemudian kita menerima beban yang sangat lebih berat daripada biasanya,
kita melakukan repetisi maksimal untuk hypertrophy itu 3 sampai 5 teman-teman. Jadi nggak sampai 20, 50 nggak sampai. Misalkan kita push up biasanya 50, kita tambah beban di punggung kita, misalkan kita kasih beban apa, kayak misalkan kayak yang mudah itu kayak plate atau beban yang kayak yang di gym itu bisa, atau ditambah mungkin dengan batu bata atau batako ditaruh di punggung kita terus kemudian kita melakukan push up. Itu bisa. Jadi hypertrophy atau untuk bulking itu tidak dengan repetisi sebanyak mungkin, tapi dengan repetisi sesedikit mungkin tapi beban yang maksimal. Jadi repetisi paling banyak itu sebenarnya 5 atau 6. 3 itu nggak masalah, 3 atau 4, tapi kita sudah dengan beban maksimal. Tapi dengan catatan, kita itu sudah melakukan gerakan yang benar. Apa jadinya kalau kita itu melakukan gerakan yang salah, tapi kemudian kita kasih beban tambahan yang berat? Wah, itu resikonya gede banget teman-teman. Kita bisa resiko di sendinya, di lutut, di siku, segala macam. Ada cedera yang lainnya, kita push up tapi yang sakit sini, itu banyak sekali. Kayak kita melakukan wide push up gini, seharusnya kita mendapatkan push up-nya di dada sini, tapi ketika wide push up kita dapatnya di sini, di delto. Ini posisinya nggak pas, ya. Delto itu harusnya ke atas. Nah, delto itu harusnya ke atas begini, bukan ke depan begini. Kalau ke depan gini, ini risiko cedera, teman-teman, di sini, ya. Jadi, fasenya yang harus dilalui itu adalah 2. Yang pertama itu adalah foundation atau pondasi, bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan yang benar dulu dengan beban yang ringan dulu, jangan keburu-buru ya, menggunakan beban yang ringan. Terus kemudian setelah foundationnya benar, baru kita melakukan gerakan yang latihan yang hypertrophy atau bulking dengan beban yang maksimal, tapi repetisi atau jumlah penghitungannya itu yang sedikit. Misalkan satu kali gerakan itu, satu kali variasi itu 3 atau maksimal 5 repetisi, itu sudah cukup. Terus kemudian nutrisinya, nah nutrisinya teman-teman harus surplus. Surplus itu dalam artian harus banyak, antara karbohidrat dan juga protein. Itu dua-duanya harus dipenuhi. Karbohidrat yang kompleks ya, jadi bukan karbohidrat yang gampang kayak nasi goreng, itu bukan ya. Jadi karbohidrat yang kompleks itu bisa dari nasi merah, terus kemudian dari umbi-umbian, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan. Terus kemudian proteinnya dengan jumlah yang tinggi itu bisa dibantu dengan protein hewani. Tahu, tempe itu juga mengandung protein, bisa dibantu dengan whey protein juga atau suplementasi whey. Jadi intinya teman-teman, kita ingin menaikkan berat badan itu paling bagus itu menaikkan berat badan dengan meningkatkan massa otot kita. Ya, bukan dengan menambahkan kadar lemak di tubuh kita ya. Karena kadar lemak di tubuh kita itu kalau terlalu tinggi itu juga kurang bagus. Yang paling bagus adalah meningkatkan massa otot kita dengan cara kita melakukan latihan beban. Latihan bebannya melalui 2 fase. Yang pertama itu adalah foundation atau pondasi, terus kemudian yang kedua itu bulking atau hypertrophy. Ketika sudah masuk di bulking atau hypertrophy, kita harus surplus. Surplus itu dari proteinnya, asupan proteinnya, dan juga surplus dari asupan karbohidratnya. 2 hal itu wajib dilakukan teman-temannya. So, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena nanti kita akan memiliki banyak sekali tips-tips latihan di rumah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan massa otot di tubuh kita. Karena ini bisa digunakan untuk cowok dan juga untuk cewek ya, untuk semuanya. Karena tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang memiliki massa otot yang cukup. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.